Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan 5 studi kasus rumus if di Excel untuk melatih penggunaan rumus Excel. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download segratis ya. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, rumus if salah satu rumus yang paling sering digunakan ya dalam dunia kerja, ya karena rumus tersebut akan bantu kita menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari hasil dari perbandingan suatu data atau kriteria suatu data. Nah, langsung saja kita praktekkan ya 5 studi kasusnya. Yang pertama di sini terdapat tabel nilai nih. Ada data nomornya, ada nama siswa, dan ada nilai yang diperoleh. Nah, kita akan mengisi data hasil. Nah, di sini ada catatannya. Gunakan rumus if untuk menentukan hasil lulus atau tidak lulus siswa dengan kriteria nilai minimal 70. Jadi, kalau 70 sampai 100 dia lulus, kurang dari 70 dia tidak lulus gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus if ya. Ketik sama dengan if tab lalu kalkulasinya jika nilainya kurang dari 70 titik koma tanda kutip. Nah, kalau kurang dari 70 berarti dia tidak lulus gitu ya. Tanda kutip titik tidak lulus. Tanda kutip titik koma. Nah, value if sebaliknya. Berarti kurang dari 70 sebaliknya itu 70 atau lebih besar dari 70. Kita ketik tanda kutip lulus gitu ya. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah seperti ini. Nah, maka datanya terisi. Nah, kita cek satu persatu ya. Di sini 100 lulus ya. 88 lulus. Nah, di sini 55 tidak lulus. Nah, kenapa 55 tidak lulus? Ya karena nilainya kurang dari 70. KKM-nya 70 gitu ya. Di sini 75 lulus, 70 lulus ya. Misalnya kita ubah yang 100 ini jadi 45. Nah, maka hasilnya otomatis dia akan menjadi tidak lulus karena nilainya kurang dari 70. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk studi kasus yang pertama ya, rumus if di Excel. Nah, jika kalian sudah paham, kita pergi ke yang kedua. Kita klik di sini sheet kedua ini. Nah, contoh di sini terdapat tabel harga ya. Ada nomornya, ada data produknya, lalu ada harga produk tersebut. Nah, di sini kita akan gunakan rumus if untuk menentukan diskon dengan kriteria harga yang di atas 1 juta, diskon 10%. Nah, jadi di sini ada harganya. Jadi, jika harganya lebih dari 1 juta, maka diskon 10% gitu ya. Kita ketik sama dengan if tab jika masukkan logikalnya harganya lebih besar dari 1 juta. Kita klik 1 juta. 1, 2, 3, 3. Titik koma. 10%. Titik koma. Berarti kalau tidak di bawah 1 juta, berarti dia tidak diskon ya. 0% berarti. Tutup kurung. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Lalu jika sudah, kita ubah format selnya jadi persentase di sini. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya di sini 3 juta diskon 10%, 1,5 diskon 10%. Nah, di bawah 1 dia diskonnya 0% ya. Karena tidak dikenakan diskon. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang kedua. Jika sudah paham, kita pergi ke contoh yang ketiga. Nah, jika belum paham, silakan kalian coba praktekkan ya. Nah, selanjutnya kita mengisi contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini terdapat tabel gaji nih. Ada nomornya, ada nama karyawan, ada gajinya. Nah, di sini kita akan mengisi data bonus. Nah, dengan gunakan rumus if untuk menentukan bonus dengan kriteria gaji 3 juta, bonus 20%. Nah, jika dia gajinya 3 juta, bonus 20% ya. Nah, di sini kita gunakan rumus if. Ketik sama dengan if jika masukkan gajinya, jika gaji tersebut sama dengan 3 juta, 3, 23, 23, titik koma, maka bonus 20%. Kita ketik 20%, titik koma. Sebaliknya, value fast jika kurang dari atau lebih besar ya dari 3 juta, maka 0%. Enter. Coba formatnya di persentase. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Di sini 4 juta tidak kenakan bonus, 6 juta tidak,
Nah, di sini 3 juta bonus 20% ya. Nah, datanya sudah sesuai dengan kriteria yang tersedia. Nah, seperti itu untuk contoh yang ketiga. Jika sudah paham, kita pergi ke contoh yang keempat. Nah, selanjutnya kita mengisi contoh yang keempat. Nah, di contoh keempat ini terdapat tabel nilai ujian ya. Ada nama siswa. Lalu di sini ada dua nilai mata pelajaran. Ada nilai MTK dan nilai IPA. Nah, kita akan mengisi data keunggulan berdasarkan di sini kriterianya. Nah, gunakan rumus if untuk menentukan keunggulan dengan kriteria unggul jika salah satu nilai lebih besar jika sama keunggulannya IPA. Berarti kalau MTK-nya lebih besar maka dia unggul MTK. Jika IPA-nya lebih besar dia unggul IPA. Jika sama MTK-nya sama dan IPA-nya sama berarti dia unggul tetap IPA gitu ya. Nah, kita coba ketik sama dengan if tab jika nilai MTK-nya lebih besar dari IPA titik koma maka MTK tanda kutip titik koma sebaliknya IPA tanda kutip tutup kurung enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka nyambung muncul ya. Kita cek. Di sini MTK-nya lebih besar, maka lebih besar IPA, unggulnya MTK ya. Di sini IPA-nya lebih besar, maka IPA. Di sini nilainya sama nih, berarti unggulnya IPA ya, tetap IPA. Di sini 75 IPA. Nah, IPA ya, karena datanya sama. Misalnya kita ubah salah satunya jadi 100. Nah, maka otomatis dia akan unggul di MTK karena nilai MTK-nya lebih besar ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara yang keempat ya. Jika sudah paham, kita pergi ke contoh yang terakhir. Nah, di contoh yang kelima ini terdapat data produk. Nah, di sini ada data produk, di sini ada data harga tahun 2023. Lalu di sini ada data harga tahun 2024. Nah, kita akan coba mengisi data keterangan. Data keterangan ini diambil berdasarkan gunakan rumus if untuk menentukan keterangan dengan kriteria jika harga naik, isi harga naik, sebaliknya harga turun. Kita coba. Ketik sama dengan if tab jika harga 2024 lebih besar dari harga 2023 titik koma strip harga naik gitu. Tanda kutip titik koma sebaliknya yaitu harga turun. Tanda kutip tutup kurung enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Di sini kita coba cek. Harga 2024 lebih tinggi, maka harganya naik. Harga 2024 menurun nih harganya, berarti harganya turun ya. Sudah sesuai dengan kriteria yang tersedia. Nah, jadi situ teman-teman 5 studi kasus rumus Excel untuk melatih pengguna rumus Excel kalian. Semoga kalian paham dan dapat meningkatkan skill rumus Excel yang kalian miliki. Nah, jika ada yang ditanyakan atau ingin koreksi atau silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.